Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang satu hari ini Bapa, karena berkat-Mu begitu baik bagi kami Bapa. Dan sebentar Bapa kami akan melaksanakan bimbingan kerohanian, kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami masing-masing ya Bapa. Engkau yang memperlancar semuanya ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jessica, upahmu besar di sorga dan di bumi karena melayani orang-orang kudusnya. Doa itu pelayanan juga. Jadi orang-orang yang melayani, orang-orang kudus itu kita semua. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, ya, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita pimpin sesuatu di dalam pertemuan seperti ini atau di gereja, itu artinya kita sedang melayani orang-orang kudusnya, orang-orang kudus Tuhan. Nah, terima kasih ya Jessica, puji Tuhan. Oke, beberapa pertemuan kita yang lalu kan kita sudah sedikit belajar bagaimana sih Tuhan Yesus itu mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Mungkin teman-teman bertanya gini, Bang, memangnya pentingkah berdoa itu? Karena biasanya yang paling susah itu kan doa. Padahal doa itu kan tinggal ngomong ya. Tapi kita kadang-kadang kan takut ya. Takut disuruh berdoa, takut menyampaikan doa. Betul nggak? Kalau Bang Ino bilang begitu. Coba jujur. Betul ya? Nah, sekarang Bang Ino mau tanya nih. Kenapa takut sih kalau diminta untuk pimpin doa? Ada nggak yang mau kasih tahu teman-teman kita semua? Silakan coba. Ada Bang Ino. Silakan. Jadi gini Bang Ino, terkadang kalau disuruh doa itu terkadang takutnya itu ada kata yang salah, ada yang kurang pas gitu, takut ditertawain gitu sama teman-teman gitu. Bang Ino. Ya, takut salah, takut ditertawakan teman-teman. Oke. Nah, kemarin kan kita udah belajar itu dalam Lukas 11 itu. Tuhan Yesus tuh tahu kok. Bahkan murid-murid juga kan, karena di situ kan murid-murid itu minta kan diajarin berdoa. Berarti sama nggak mereka dengan kita? Dengan apa yang Yeremia katakan itu. Takut salah ngomongnya, takut nanti diketawakan orang. Sama berarti ya. Makanya mereka minta diajarin. Nah, waktu Tuhan Yesus mengajarkan gitu, ingat nggak waktu Tuhan Yesus menggambarkan dua orang sahabat itu yang minta tengah malam minta roti itu sama temen sahabatnya. Masih ingat nggak itu? Masih Bang. Masih ya. Nah, Bang Ino pingin tahu nih dari teman-teman. Kira-kira di situ kan Tuhan Yesus sedang menggambarkan untuk menjawab takut salah, takut ditertawakan. Kira-kira teman-teman bisa dapat nggak gambaran Tuhan Yesus tuh mau kita itu kalau berdoa itu punya sikap gimana sih sama Dia? Ada nggak yang bisa dapat dari cerita dua sahabat itu yang minta roti? Supaya nggak takut salah lagi, nggak takut ditertawakan. Ini Tuhan Yesus tuh mau ngajarin kita itu supaya kamu nggak takut, supaya kamu nggak takut salah atau ditertawakan. Kayak gini loh. Nah, gambarannya tentang dua sahabat yang minta roti itu. Ada yang mau coba belajar? Silakan. Supaya nggak takut lagi, takut salah ngomong, takut ketawakan. Ada?
Dua sahabat yang minta roti? Boleh Bang, aku jawab dikit aja. Silakan. Ya. Kalau menurut aku, biar kita nggak ditertawakan ya, kalau kita lagi menghadap sama Tuhan ya santai aja gitu, relax. Kan kebiasaan orang kalau bawain doa di tempat umum itu kan grogi gitu, malu gitu ya. Dibawa santai dulu. Terus ketika kita mau berdoa itu sama Tuhan, itu kan kita lagi berhadapan sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi hormat dan ngomong itu apa adanya aja, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, kalau aku mau tambahin dikit aja Bang. Kalau misalnya kalau kita berdoa ada nih ya, aku pernah bukannya dalam keadaan sakit gitu. Tapi aku tidur karena aku udah ngantuk banget gitu. Aku jadi berdoa sambil tidur gitu. Nah, itu salah satu hal yang menurut aku nggak sopan gitu. Jadi kalau berdoa ya harus sopan gitu ya. Itu aja sih dari aku. Dan kalau sesuai seorang teman itu, sahabat yang waktu itu kita bahas di minggu yang lewat, menurut aku jangan jenuh-jenuh berdoa gitu Bang. Makasih. Oke, terima kasih Utari. Ya, jangan jenuh-jenuh berdoa. Ya, betul kita harus punya sikap menghormati ya, menghormati kepada pribadi Tuhan Yesus yang kita bawakan doa kita. Nah, tetapi jangan berubah menjadi takut. Gini, kalau Tuhan Yesus itu tidak pernah hidup di muka bumi, mungkin kita jadi takut. Karena kita kan nggak pernah tidak pernah dapat informasi di dalam Alkitab kan. Di dalam Alkitab diceritakan kan bagaimana sih kehidupan Yesus itu, bagaimana dia berinteraksi dengan murid-murid, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang, bagaimana dia menangani pemungut cukai, Sakeus, bagaimana dia menangani Maria Magdalena yang seorang wanita yang tertangkap berzina, bagaimana dia menghadapi seorang perempuan Samaria yang sudah pernah, yang sudah pernah tidur dengan 6 orang laki-laki. Nah, dari catatan Alkitab itu kita jadi tahu kan bahwa Tuhan kita itu kayak gimana sih menangani manusia. Nah, makin kita belajar firman itu dengan melihat boleh kita bilang karakter Tuhan Yesus, kita jadi ngerti kan bahwa iya ya kalau dulu orang Israel itu waktu Yesus belum ada, mereka itu sampai betul-betul ketakutan loh. Berhadapan dengan Tuhan itu gemeteran beneran itu. Mungkin kita bisa bilang kalau yang nggak kuat, mohon maaf ya, terkencing-kencing mungkin. Karena di dalam perjanjian lama, akhirnya mereka nggak berani berhadapan dengan Tuhan. Mereka bilang sama Musa, kamu ajalah yang datang kepada Tuhan. Kamu aja, kami takut. Nah, jangan punya sikap takut seperti itu. Enggak. Karena bangsa Israel itu kurang lebih 1.500 tahun gitu. Mereka ketakutan kalau berhadapan dengan Tuhan. Nah, untuk meluruskan itu, untuk manusia dalam hal ini diwakili oleh bangsa Israel ya. Kalau Bang Eno bisa bilang. Tuhan itu jadi manusia di dalam gambaran Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, ayat 14. Nah, dengan ketakutan yang selama ini diwarisi gitu oleh bangsa Israel turun-temurun, Yesus datang untuk menunjukkan begini loh Tuhanmu itu. Dia mengerti kamu, dia tahu ketakutanmu, dia akan bawa kamu bukan menjadi tambah takut, tapi makin tambah
menyukai, menyenangi. Gambaran anak-anak itu, yang anak-anak datang kepada Yesus itu kan, Yesus mau kita punya karakter seperti itu. Tapi bukan bersikap seperti anak-anak, bukan. Karakter, mindset. Datang apa adanya itu hanya anak-anak loh yang bisa. Kalau kita yang sudah dewasa, kadang datang sama Tuhan itu kan dengan menutupi, dengan kepura-puraan. Nah, karena itulah kita, orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, kita harus punya mindset waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu tidak dengan sikap mental seperti bangsa Israel, ketakutan begitu. Enggak, kita jangan begitu. Karena Tuhan kita sudah menunjukkan bagaimana Dia berinteraksi dengan manusia. Ya, 33,5 tahun itu cukup memberi gambaran seperti apa Tuhan kita. Kenapa begitu? Kalau kita datang kepada orang misalkan ya, kita ketakutan gitu. Kita ngomong nggak bisa apa adanya. Kita akan jaga kalimat kita. Kita takut salah kalimat kita. Nah itu tadi yang Yeremia bilang. Jangan takut salah kalau kita berdoa dengan Tuhan. Kenapa? Sebenarnya itu kan hubungan pribadi saya dengan Tuhan gitu. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Orang kan berharap mendengar kalimat-kalimat yang mereka suka dengar. Tapi Tuhan suka dengar nggak? Belum tentu kan. Tapi Tuhan mengerti kok semua bahasa kita. Dengan kedatangan Tuhan Yesus itu, maksud Tuhan itu merubah semua cara berpikir kita tentang Dia. Dia tidak marah. Sebelumnya di Gunung Sinai itu kan karena Allah turun itu dengan awan yang gelap, dengan petir menyambar, dengan gemuruh, ada kilat, ada guntur yang begitu memekakkan telinga. Bumi itu sampai bergetar, gunung itu sampai bergetar. Makanya mereka tidak berani. Ya. Tetapi pada waktu kedatangan Yesus, Dia menunjukkan bahwa Allah Israel itu tidak seperti itu lagi gambarannya. Allah Israel itu mau mendekati orang-orang berdosa. Mau mendekati Maria Magdalena yang berdosa berzina. Perempuan Samaria yang berzina juga. Mau mendekati Zakeus pemungut cukai yang mereka kasih cap pengkhianat bangsa. Karena pemungut cukai waktu itu mengambil pajak itu lebih dari ketentuan. Mereka markup, mereka naikkan harga pajaknya, selisihnya itu mereka kantongi, dan uang-uang itu diberikan kepada pemerintahan Romawi dalam hal ini pada saat itu menjajah bangsa Israel. Nah, jadi dalam kita berdoa sekarang, hati kita menyanjung Tuhan Yesus, ya. Tapi mindset kita, Dia dekat dengan saya. Di mindset saya, Dia mengasihi saya nggak perlu takut. Tapi di hati, kita menyanjung Dia, meninggikan Dia. Nah, itu yang harus kita sudah robah. Sebagai dua orang sahabat, ya betul. Tuhan Yesus pernah bilang itu di Lukas 15 ya. Minta tolong Kak Christine. Sayang, boleh baca nggak Lukas 15 ayat 15? Waktu Yesus memberi gambar di Lukas 11 itu tentang dua orang sahabat itu di dalam Dia mengajarkan doa. Di dalam Lukas 15 ayat 15 itu juga, bukan Lukas 15, Yohanes 15 ayat 15. Apakah kita juga sahabat? Iya, Yesus pernah menjadikan gitu kita sahabat. Tolong baca Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kamu itu bukan hamba lagi. Kamu adalah sahabat. Yang menjadikan sahabat itu bukan tindakan kita, bukan perbuatan kita, kemanisan, kebaikan. Enggak, bukan. Tapi Yesus yang menjadikan. Jadi kita ini diam-diam aja dijadiin sahabat. Kalau kita biasanya kan untuk jadi sahabat seseorang, kita harus baik-baikin dia, kita harus temenin dia, harus ngerti dia. Ini enggak. Yesus yang jadikan kita sahabat. Nah, dengan mindset seperti itu, di dalam Lukas 11 itu, Yesus memberi contoh kan, ada 2 orang sahabat itu. Walaupun tengah malam merasa terganggu, enggak, jangan takut. Tetap punya mindset bahwa dia sahabatku kok, dia pasti tolong saya kok, dan saya percaya sama dia. Itu yang kita harus taruh di dalam pikiran kita, di batin kita, bahwa Yesus tidak akan pernah menolak kalau saya datang. Kalau saya berdoa, dia tidak akan pernah menolak. Dia nggak akan pernah bilang, udah nanti deh, saya lagi sibuk. Enggak. Nah, berhubungan dengan sikap ya, gestur. Kalau Bang Ino bisa bilang gestur ya, gestur. Kita selama ini memandangnya itu Tuhan itu melihat sikap tubuh atau gestur. Nah, Bang Ino mau luruskan begini. Di dalam Yohanes 4 itu dibilang Allah kita itu roh. Jadi dia bukan seperti kalau kita menilai manusia seperti kita. Ya, melihat, memandang, enggak. Yang dia lihat itu kalau roh, hati. Kalau kita bilang gestur tubuh, cara sikap tubuh kita, orang-orang yang beragama lain pun itu lebih bisa mampu menunjukkan gestur yang lebih baik dari sikap doa kita. Ya, teman-teman tahu kan bagaimana? Tetapi Tuhan kita tidak melihat itu. Ada contohnya nggak, Bang Ino? Jangan-jangan itu cuma karang-karangannya Bang Ino. Nggak, ada contohnya. Di dalam Yakobus 5. Coba, ada nggak yang sayang? Ada nggak di sini yang boleh bantu Bang Ino baca Alkitab Yakobus 5 ayat 17? Yakobus 5 berapa? Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Yakobus 5 Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, tolong baca ayat 16-nya di kalimat terakhir saja, bukan dari awal. Yakobus 5 ayat 16 di kalimat terakhir saja. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini Yakobus menjelaskan contoh doa bahwa Elia itu dinilai oleh Tuhan dia orang benar. Dan orang benar itu kalau berdoa besar kuasanya. Nah, ayat 17 kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan ayat 18, sikap tubuh Elia, Nabi Elia, itu akan terlihat nanti di 1 Raja-Raja 17 dan 18. Jadi gampang ingetnya. Yang berhubungan dengan Yakobus 5 ayat 17, itu hubungannya dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Kemudian yang berhubungan dengan Yakobus 5 ayat 18 itu hubungannya di 1 Raja-Raja 18. Nah, kita lihat satu-satu ya. Supaya teman-teman punya mindset, punya cara berpikir jadi benar sekarang. Jadi jangan nanti
Begitu kita lihat orang berdoa cuman topang dagu begitu, Anda bilang, kamu nggak menghormati Tuhan. Nggak, jangan lagi kita begitu. Kembali lagi yang Tuhan lihat itu hati. Ya, kita lihat ya, ayat 17 itu ada kata Elia itu berdoa, bersungguh-sungguh berdoa. Betul, Kak Christine? Iya, betul. Coba baca kalimat di atasnya itu. Elia manusia biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Nah, ia telah bersungguh-sungguh. Nih, lihat ya, ia telah berdoa bersungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Coba Ibu Gembala, Kak Christine boleh baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Nah, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, di situ nggak kelihatan gestur Elia itu yang dikatakan Yakobus 5 ayat 17, dia bersungguh-sungguh berdoa. Tidak dinyatakan gesturnya kayak gimana Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Nggak ketahuan. Tetapi berdasarkan custom atau kebiasaan orang-orang Yahudi, itu kalau berdoa itu berdiri. Berdiri, mengangkat tangan, menengadah ke atas. Itu cara mereka. Gestur mereka kalau berdoa itu seperti itu. Itu umum sudah. Kalau kita bilang, kita berdoanya itu lipat tangan. Itu umum. Kalau mereka angkat tangan, berdiri. Dan di situ, sekali lagi itu sikap umum, tetapi Yakobus 5 ayat 17 mengatakan dengan jelas Elia bersungguh-sungguh berdoa. Nah, sekarang yuk kita lihat nanti penjelasannya. Kita lihat dulu gesturnya ya, gestur tubuh Elia. Baca ayat 18, Kak Christine. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, ayat 18 tidak ada kata berdoa sungguh-sungguh, tapi lalu dia berdoa. Kemudian langit menurunkan hujan. Nah, kalau kita mau lihat gesturnya, yang di sini dibilang hanya berdoa saja gitu, nggak sungguh-sungguh gitu, malah gesturnya berlawanan. Gesturnya itu proskuneo, sujud. Kepalanya itu ada di antara dua lututnya. Jadi benar-benar sujud sedalam-dalamnya. Coba Kak Christine boleh cari di 1 Raja-Raja 18, mungkin ayat yang keempat. Ayat 42. Ya. Coba tolong baca. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, di situ kalau kita lihat gestur tubuhnya serius loh. Bersujud, kepala di antara dua lutut. Kalau bahasa Alkitabnya bilang itu proskuneo. Tetapi Yakobus 5 ayat 18 tidak menaruh kata bersungguh-sungguh berdoa. Tetapi gestur yang biasa yang dilakukan oleh orang Yahudi berdoa, malah dikatakan oleh Yakobus ayat 17, bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini gimana Bang Ino? Apa salah Alkitab? Enggak. Alkitab mau kita belajar dan merubah cara berpikir kita, hati kita kalau kita berdoa. Sekali lagi ya, Bang Ino bilang, Bapa kita itu kalau kita berdoa, dia tidak melihat gestur tubuh atau sikap tubuh kita. Tapi dia melihat kedalaman hati kita. Yuk kita lihat ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 itu, kenapa Yakobus menilai orang benar yang berdoa dengan bersungguh-sungguh? Singkatnya begini ya,
yang Elia katakan dari mulutnya, yang kita bilang itu doanya, diartikan oleh Yakobus ya. Karena kalau Elia, kita lihat di Perjanjian Lama, nggak ada kata, maka berdoalah Elia, nggak ada. Tetapi dari pencerahan Perjanjian Baru, Roh Kudus menginspirasi Yakobus untuk menjelaskan doa orang benar itu. Roh Kudus membawa Yakobus kepada cara Elia berdoa di Perjanjian Lama. Kalau kita perhatikan, berdoa bersungguh-sungguh itu mengatakan kata-kata yang ada di dalam hati Allah. Itu namanya bersungguh-sungguh dalam doa. Dalam bahasa Ibraninya itu ada kayak peribahasa. Kayak kita kan ada peribahasa tuh, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Seperti air di tahun talas. Nah, berdoa bersungguh-sungguh itu peribahasa orang Ibrani, Ibraism. Apa dalam bahasa Indonesianya berdoa bersungguh-sungguh? Dalam bahasa Indonesianya itu diartikan jadi begini, berdoa dengan doa. Nah, itu yang dilakukan oleh Elia dan dinilai oleh Yakobus itu bersungguh-sungguh, doa yang bersungguh-sungguh. Yang diperhatikan oleh Allah bukan gestur, tetapi perkataan. Perkataan kita dalam berdoa, apakah kita mengerti hati Allah waktu kita melontarkan kata-kata itu? Elia, waktu dia mengatakan tidak turun hujan, itu dia mengikuti perintah Allah. Pada waktu bangsa Israel itu diberikan perintah oleh Allah, Allah mengatakan, coba betul nggak ya? Coba Kak Christine boleh baca nggak ya? Ulangan 11 ayat 16-17 kalau Bang Ino nggak keliru. Coba Ulangan 11 ayat 16-17. Betul nggak ya? Coba. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, Elia sedang mengungkapkan hati Tuhan di hadapan bangsa Israel di bawah pemerintahan Ahab. Mereka itu sudah cukup lama menyembah berhala. Mereka menyembah Baal. Dan Allah sudah mengingatkan itu. Jadi Elia itu mengangkat apa yang ada di dalam hati Allah. Dia nyatakan kepada bangsa Israel. Nah, itu yang namanya bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa bersungguh-sungguh itu seperti hati Allah. Allah maunya gimana? Mulut kita menyampaikan. Kalau kita sekarang bagaimana, Bang? Roh Kudus yang akan memberitahu dan kata-kata itu keluar dari mulut kita. Nah, berarti kemauan Allah itu waktu itu mau menghukum bangsa Israel ya, Bang? Iya. Memang aturannya waktu itu tidak mengikuti Allah itu kutuk. Pada waktu itu begitu, hukum Taurat namanya. Kita tidak melakukan seperti, bukan kita, mereka. Mereka tidak melakukan seperti perintah Allah, itu bukan berkat yang mereka dapat, tapi kutuk. Elia itu nabi. Bang Ino pernah bagi di Icon Living, dibaca Alkitab, posting sebelum ini mungkin. Tugas nabi itu dua, dia menyampaikan kutuk atau menyampaikan berkat. Nanti baca ya di Icon Living ada postingan di King and Priest, Bang Ino pernah bagi, itu tugas nabi. Nah, Elia itu nabi. Dia mendeklarasikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yakobus menilainya, diarahkan oleh Roh Kudus, menyatakan itu loh bersungguh-sungguh berdoa. Seperti apa yang ada di hati Allah. Betul waktu itu murka. Tetapi bagi kita sekarang, sudah ada salib Tuhan Yesus. Mari kalau gitu kita berdoa bersungguh-sungguh itu gimana Bang sekarang? Ya, rasakan hati Tuhan Yesus terhadap manusia. Gimana sih? Apakah dia mau memusnahkan?
Apakah misalkan waktu kita berdoa untuk misalnya orang jahat atau apa kita berdoa, Tuhan Yesus, hantam saja dia, bikin dia terpontang-panting Tuhan Yesus. Enggak, itu kita berdoa tidak seperti apa yang ada di hati Tuhan. Itu namanya tidak berdoa bersungguh-sungguh. Nah, Yakobus mengajarkan kita, mulai sekarang, kalau kita berdoa mau sungguh-sungguh, mari kenali Tuhan Yesus lewat baca Alkitab, lewat dengar firman, yang semuanya mengarahkan kepada pribadi Yesus. Bukan kepada pribadi siapa, tokoh siapa, Thomas Alva Edison lah, siapa, influencer siapa lah. Itu tidak akan pernah kita bisa berdoa bersungguh-sungguh, karena kita tidak pernah dengar hati Tuhan Yesus. Ya, jadi ada perubahan. Sekarang kalau kita sungguh-sungguh berdoa itu, kita merasakan hati Tuhan Yesus yang begitu sedih, yang begitu mengasihi orang-orang jahat, mengasihi dunia ini. Itu yang kita doakan. Kata-kata kita akan muncul kata-kata yang ada di hati Tuhan Yesus. Dan bukan gestur. Ada orang lagi sakit, terbaring di rumah sakit. Dia nggak bisa duduk dengan tegak. Bukan berarti kalau dia berdoa sambil berbaring itu tidak menghormati Tuhan. Bukan. Tetapi dia berdoa dengan hatinya. Dia mengatakan semua kata-kata yang ada dari dalam hati Tuhan Yesus. Itu seperti Elia. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 ya Kak Christine, betul? Iya, betul. Coba ulang baca. Satu Raja-Raja 18 ayat 42. Oke. Halo? Halo? Bentar, saya lihat dulu. Bentar. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, sekarang baca Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, ayat 42 tadi, 1 Raja 18, kalau dibaca itu akan bolak-balik bujangnya Elia itu 7 kali. Di dalam Yakobus 5:18 dia berdoa saja di situ, tidak ada kata sungguh-sungguh dan hujan turun. Nah, kembali kita dicerahkan dalam perjanjian baru, Allah tidak melihat gestur tubuh, tidak. Gestur tubuh yang dilakukan oleh Elia itu benar nggak? Benar. Dia mengagungkan Tuhan, benar. Kata-katanya dia ucapkan apa? Nggak tercatat kan di situ? Nggak ada kan? Kenapa? Karena Elia sedang menunjukkan hormatnya, tetapi dia nggak mengatakan apa-apa. Karena di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1, coba Kak Christine boleh baca. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Elia perlu mengatakan sesuatu? Nggak perlu. Kenapa? Allah sudah bilang itu. Dan itu perintah langsung kepada Elia. Sebelumnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, itu perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Sekarang perintah Tuhan langsung kepada Elia. Dia tinggal melakukan hormatnya saja kepada Tuhan.
Tapi Yakobus mengatakan dia berdoa, bukan sungguh-sungguh berdoa. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, itu Elia menangkap kedalaman hati Tuhan. Bang, kalau kita sekarang bagaimana bang? Bisa. Kok bisa? Iya, karena kita sudah diberikan roh Allah, roh kudus. Roh Allah artinya roh yang berasal dari Allah, yang keluar dari Allah. Roh Allah itu mengerti kedalaman dalam hati Allah. Itu Roh Kudus. Dan itu ada di dalam setiap kita. Mau nggak kita kenal dia dengan baca Alkitab, mendengar firman tentang Kristus. Dengan begitu, ada satu momen di mana kita berdoa, Roh Kudus akan inspirasikan satu kata, satu kalimat, dan itu bagi orang lain akan bilang, wow, itu gua banget tuh. Itu gua. Mungkin orang lain akan bilang, wow, kok dia tahu ya? Nah sekarang teman-teman jadi tahu bahwa kalau ada orang berdoa, terus ada kata atau kalimat yang muncul dan itu tentang dirimu, bahkan dia mengatakan tentang dirimu, itu berarti dari kedalaman hati Tuhan. Orang itu hanya dipakai saja. Bukan dia yang hebat. Bukan. Tapi Roh Kudus yang hebat. Roh Allah yang hebat. Roh yang keluar dari Allah yang mengerti kedalaman dalam hati Allah. Itu rahasianya. Sederhana. Ikut baca Alkitab. Dengarkan renungan-renungan. Ada embun pagi. Ada Tires. Ada Flow. Hari Minggu ada 3MWT. Bang Ino jamin, kalau teman-teman ikuti itu 3 bulan saja, terus menerus, ada sesuatu yang akan berubah di dalam roh teman-teman. Dan itu Bang Ino bisa bilang, Anda makin terus mengenal siapa Tuhan Yesus. Akan terus makin mengenal siapa Bapa kita. Akan makin terus mengenal siapa Roh Kudus kita. Dengan begitu, apa dampaknya Bang? Gampang berdoa. Gampang berdoa. Sederhana kok berdoa. Katakan apa yang ada di dalam hatimu yang Roh Kudus sudah berikan. Mungkin aneh. Masa saya mau berdoa untuk Apri, terus tiba-tiba waktu saya sedang menyebut nama dia, terus diberikan gitu di dalam hati saya, ada gambar atau ada rasa kayak Apri sedang tertidur lemas misalkan. Terus Bang Ino doakan, ya Bapa, Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada Apri, sembuhkan, sehatkan dia. Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan. Karena bilur-bilurmu, Apri sembuh. Begitu selesai Apri bilang, Bang, kok tahu Bang? Enggak, Roh Kudus yang tahu. Yuk, dengan belajar ini, doa Bang Ino, teman-teman akan terbiasa untuk berdoa itu. Jangan pikirkan gestur, jangan pikirkan saya lagi apa, enggak. Tapi coba tangkap hati Tuhan itu mau apa dalam doa ini. Saya harus katakan apa kepada bangsa ini, kepada temanku si A, si B. Apa Tuhan? Nah, oke, sampai di situ. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbagi, silakan. Shalom, Bang Ino. Ya, shalom, silakan. Bang Ino, Sarah mau nanya. Suaramu kecil. Udah lagi kurang sehat nih. Oh, oke. Silakan. Ya, silakan. Sarah mau nanya tentang firman Tuhan Matius 6 ayat yang ke-7 tentang hal berdoa. Di situ kan dibilang lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sedangkan kalau kita doa syafaat itu kan biasanya panjang lebar kan. Itu bagaimana menurut Bang Ino? Iya, kalau dalam matematika panjang kali lebar itu luas. Nah, kalau berhubungan dengan tanah, wah, harga tanah lagi mahal, itu menguntungkan. Oke. Iya, bertele-tele. Begini, biasanya untuk kita bisa berdoa syafaat itu teratur, ada pokok doa kan biasanya. Ada, kalau di King and Priest kan ada ibadah mingguan itu, pasti ditaruh itu. Ya, yang mau didoakan, nah, kan ada 1, 2, 3. Nah, itu cara untuk supaya nggak bertele-tele. Nah, contoh doa bertele-tele ya. Nih, contoh ya. Biasa nggak kita dengar orang berdoa setelah firman, itu biasanya kan ada jamuan makan. Nah, orang yang ditugaskan untuk berdoa untuk makan, coba dengar doanya. Kebanyakan bertele-tele kan. Mendoakan firman sudah, doa firman tadi setelah firman. Mendoakan hamba Tuhannya juga sudah. Dan akhirnya doa makan itu yang harusnya pokok doanya doa makan, itu jadi bertele-tele mendoakan yang sudah didoakan tadi itu didoakan lagi dan akhirnya jadi bertele-tele kan. Jadi doa bertele-tele itu bukan berarti kalau doa syafaat itu singkat. Nanti kita belajar ya doa syafaatnya Tuhan Yesus nanti ya. Nanti kita baca nanti pertemuan hari Kamis depan. Tuhan Yesus pernah berdoa syafaat ya. Berdoa syafaatnya Tuhan Yesus itu kalau kita mau renungkan itu panjang loh. Tapi dia nggak bertele-tele. Poin-poinnya tuh jelas. Poin 1, poin 2 doanya, poin 3, poin 4, begitu dia. Jadi kalau dihubungkan dengan berdoa jangan bertele-tele, kalau kita hubungkan dengan doa syafaat, bukan berarti doa syafaat itu nggak boleh panjang. Nggak. Tapi topik doanya kalau banyak, ya otomatis jadi panjang. Tetapi bukan berbelit-belit gitu. Contoh, misalnya Sarah sakit misalnya. Terus Bang Ino doakan begini. Tuhan Yesus, Bapa kami datang. Kami mau berdoa untuk Ara yang saat ini sedang mengalami tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, kepala pusing, mata berkunang-kunang, kaki lemas, intinya pokoknya sakit. Nah, itu bertele-tele namanya. Kalau misalnya Bang doain Ara lagi flu, ya udah. Kalau Bang Ino bertele-tele gini doanya. Tuhan Yesus, Ara hari ini dia sedang mengalami dampak dari kehujanan dan dia minum air es, dia tidak jaga, tidak pakai jaket, dan sekarang batuk-batuk, bersin-bersin. Kan namanya flu itu. Nah itu yang namanya doa bertele-tele. Kan kita bisa bilang, Bapa sembuhkan Ara, Sarah hari ini dia sedang flu. Engkau berkati makanan, minuman, dan obat yang dia makan. Karena bilurmu, Ara sudah sembuh. Bisa kan begitu? Nah, gimana, Sarah? Bisa tangkap penjelasan Bang Ino? Baik, Bang, ngerti. Oke, terima Terima kasih, kasih. Bang. Ya, yang lain ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Jadi sedikit, Bang Ino. Silakan, Yeremia. Jadi kan kita kan kalau anak muda kan pasti kita kan banyak keinginannya gitu. Cara kita meminta yang baik dan benar itu kepada Tuhan itu gimana Kak Bang Ino? Terima kasih Bang Ino. Iya, meminta yang baik dan benar ya. Oke. Di pertemuan kedua kalau nggak salah, kita kalau makin lama kita belajar firman, kehidupan kita minta
Roh Kudus menuntun kita. Akhirnya kita punya pengalaman-pengalaman kehidupan ya. Nah, dengan begitu, waktu kita berdoa pun, walaupun masih muda ya Yeremia, ini sebenarnya bukan masalah umur sih. Tinggal seberapa sering dalam keseharian kita mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini tidak bicara umur. Jadi, yang baik dan benar, makin kita mengenal Tuhan Yesus kita, lewat baca Alkitab, dengar firman, berdoa, kita akhirnya waktu kita mau berdoa minta itu, walaupun banyak sekali gitu, apalagi mau Natal nih kan, saya pingin loh dikasih hadiah Natal sama ini, sama ini, itu, sama banyak kan. Tapi dengan kita mengenal Tuhan Yesus lewat firman, membaca, berdoa, dan belajar dalam keseharian juga, kita akan memohonkan itu yang di hati kita itu mana yang paling kenceng. Itu sebagai semacam gambaran saja. Contoh nih, ada deretan nih keperluannya Yeremia. Tapi di hati itu dibilangnya cuma satu itu yang kayak bergema, berdengung terus, bergema terus. Sampaikan itu kepada Tuhan Yesus. Karena Bang Ino percaya begini, setiap orang percaya Roh Kudus sudah bermanifestasi di dalam diri orang itu, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk berdoa. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau kita sedang mengalami tekanan yang begitu hebat, kita nggak mampu lagi berkata-kata, Roh Kudus akan membantu kita berdoa dengan keluh kesah yang mungkin kita nggak bisa, telinga kita bisa ngerti. Nah, itu salah satu artinya berbahasa roh. Doa dalam bahasa roh. Jadi, Yeremia, rasakan di hati mana yang lebih kuat bergemanya. Nah, mintakan itu. Mohonkan itu. Ya. Kebutuhan kita itu kan macam-macam. Menurut kita baik, tapi apakah menurut Tuhan baik untuk saat itu? Gitu. Kita lagi kenyang nih. Masa kita minta, Bapak, saya mau minta makanan yang paling enak. Ya Tuhan bilang kamu udah kenyang kok. Masa saya kasih kamu makanan yang akan kamu buang, yang kamu tidak makan, cuma dilihat, cuma difoto, masuk Instagram. Nah, yang gitu nggak dijawab lah. Tapi kalau lagi lapar, lagi ini, aduh Bapak, saya lapar sekali, ini haus sekali, boleh aku minta makan. Tak tahulah dari mana. Saya pernah baca bangsa Israel aja diberi makan. Ada mana dari sorga, ada burung puyuh di tengah padang gurun. Saya lagi lapar, Bapak, lagi haus banget. Tapi nggak tahu mau kemana ini. Kebutuhan waktu itu makan penting kan? Nomor 1 kan? Waktu lagi kenyang, minta makanan. Aduh, lihat iklan Pizza Hut. Aduh, pingin dong Bapak. Ya nggak akan dikasih lah orang lagi kenyang. Ya, benar dan baik itu kita sampaikan apa yang ada di hati kita yang bergema kuat itu. Dengan catatan, ya sudah belajar firman, mendengar, membaca, ya berdoa. Tapi kalau belum gimana Bang? Ya minta aja. Kan dia seperti sahabat itu, 2 orang sahabat itu. Walaupun minta roti tengah malam, sahabatnya kan tahu. Sahabatku nih, bestiku nih nggak akan lah ngecewain saya. Minta saja. Nanti berjalan dalam kehidupan kan lihat, merasakan. Ih kok nggak dikasih-kasih juga sih sama Tuhan. Tuhan kok jahat sama saya. Apa saya ada buat salah? Bukan. Belajar terus mengenal. Nah, kalau teman-teman punya orang tua, coba tanya sama mami papi. Contoh sederhananya mami papi deh. Misalnya papi pulang kerja misalkan. Ya. Papi itu cuman angkat dagu begini sama mamimu. Udah tahu, mamimu udah ngerti itu apa. Oh, minum. Minumnya juga macam-macam. Mungkin kalau angkat dagu geser kiri berarti kopi.
Angkat dagu geser kanan berarti apa? Air dingin, sirup mungkin. Kenapa begitu? Iya dong. Mami papi kita kan udah lama menikah, udah lama mungkin kenal dan sudah lama berumah tangga. Makin tahu kan apa yang dimau satu dengan yang lain. Nah, kayak gitu juga kita dengan Tuhan Yesus. Begitu Yeremia. Mana Yeremianya? Ya, Yeremianya hilang sinyal ya. Oke, silakan yang lain tinggal punya waktu 5 menit lagi. Silakan. Si ada, silakan. Tidak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, silakan. Bang Ino minta tolong Apri, boleh Apri berdoa Apri untuk tutup? Boleh Bang Ino. Silakan. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami Bapa satu persatu, sehingga kami dapat berkumpul di obrolan suara ini, yaitu mempelajari firman-Mu Bapa. Bapa, kami telah belajar bagaimana kami bersikap dalam berdoa, bagaimana kami berdoa yang baik dengan Bapa. Kiranya Tuhan yang membantu kami, kiranya Roh Kudus juga mengurapi kami satu persatu agar kami dapat berdoa dengan baik kepada Bapa, agar kami juga selalu dapat meminta kepada-Mu untuk apapun segala hal yang ingin kami kerjakan, ingin kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan. Setelah ini kami akan melakukan pembacaan Alkitab, dan Tuhan juga berkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama. Mungkin nanti kita lihat apakah di obrolan suara Telegram, apakah di Zoom. Nanti kita lihat ya. Oke, silakan lanjut.